2 minggu yang lalu, teman-teman Intan ajak traveling ke neraka, berkenalan sama petugas neraka, apa saja yang terjadi saat kita meninggal. Kenalan dengan raja neraka, yaitu Yen Lowang. Belum genep 2 minggu videonya Intan yang nonton sudah 50.000. Wow, buat yang belum nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Intan mikir nih, teman-teman ini Intan ajak traveling ke neraka aja seneng. Hari ini teman-teman tak ajak traveling ke surga. Kan kemarin kita kenalan sama Yen Lowang, raja neraka. Hari ini tak kasih tahu raja surga. Bukan raja sih, dia adalah kaisar surga, yaitu Yu Huang Tati atau dikenal Kaisar Gyok. Kaisar Gyok ini guys, dia itu kaisar surga, penguasa surga, dan dewa terpenting dalam mitologi Tiongkok. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Karena hari ini Hari Raya Idul Fitri, Intan mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Maaf lahir batin ya. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria, yaitu dari Harry. Intan, gimana cara hitung bonus umur orang meninggal? Mulai dapat bonus kalau sudah capai umur berapa? Sukses selalu Intan Dynasty Cahayu. Oke, untuk bonus orang meninggal itu biasanya ditambah 3. Tapi ini juga belum ada pakemnya ya guys ya, masih kepercayaan aja. Ditambah 3 itu kenapa? Penambahan 3 itu yang pertama karena penanggalan China. Di penanggalan China, bayi baru lahir itu sudah dianggap umur 1. Kalau penanggalan Gregorian kan enggak, bayi lahir kan umurnya 0. Yang 1 tahun itu mewakili dunia, plus 1 tahun lagi itu mewakili akhirat. Itu cara hitungnya. Jadi makanya umur orang yang meninggal sama umur yang ada di berita duka itu biasanya ketambahan 3. Untuk masalah mulai dapat bonus kalau sudah mencapai umur berapa, ini Intan juga kurang tahu sih. Soalnya menurut Intan meskipun meninggal umur 10 tahun atau 60 tahun, semuanya ya ditambah 3. Itu ya sepengetahuannya Intan. Oke, untuk Saweria berikutnya dari Marianto. Tolong ceritakan, 1. Marco Polo jauh-jauh datang ke China ngapain? 2. Mahuan juga datang ke Jawa ngapain? Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung channel ini via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria ini teman-teman bisa nulis request, bisa nulis dukungan, bisa nulis pertanyaan yang nantinya semua pesan yang masuk via Saweria Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Karena Yu Huang Tati atau Kaisar Gyok ini tokoh terkenal, penguasa surga, banyak legenda-legenda yang menceritakan tentang dirinya, termasuk yang bakal Intan ceritakan. Yang Intan ceritakan itu asal-usulnya dulu ya guys ya. Jadi ada seorang raja dan ratu, beliau itu sudah berusia lanjut, tapi mereka itu tidak memiliki anak. Nah kan, raja kalau tidak memiliki anak laki-laki maksudnya guys ya, dia tidak ada yang meneruskan tahtanya, pasti bingung dong. Pasangan suami istri ini itu sembahyang terus kepada langit selama bertahun-tahun, tetapi tidak membuahkan hasil. Pada suatu hari, sang ratu itu bermimpi. Dia bertemu dengan dewa, yaitu Dewa Taisang Laoqing. Dewa Taisang Laoqing ini itu juga salah satu dewa penting dalam mitologi Tiongkok. Taisang Laoqing ini dia itu mengendarai kereta naga emas dan menggendong bayi. Bayinya itu bercahaya. Sang ratu itu bilang, itu bayi itu tak ambil, kasih no aku. Sama si dewa dikasihkan ke ratu. Sehingga setelah mimpi itu nggak lama kemudian si ratu itu hamil. 9 bulan setelahnya si ratu melahirkan kan ya. Dia melahirkan bayi yang memancarkan cahaya. Teman-teman bayangin ya, itu zaman dulu belum ada lampu.
Cahaya dari bayi yang dilahirkan itu sampai menerangi seluruh istana. Si bayi itu yaitu ya Yuhuan tadi itu. Yuhuan itu sejak kecil sudah punya bibit untuk berbuat baik. Dia suka banget nolong orang yang menderita, yang miskin, yang cacat. Pokoknya dia hobi banget untuk nolong orang. Oke, dikisahkan bumi pada saat itu tempat yang tidak layak untuk ditinggali. Banyak setannya, banyak monsternya, monster sejenis Thanos, Sauron. Yuhuang itu pengen ngusir setan-setan supaya dia itu tidak mengganggu manusia. Tapi ya apa daya, kekuatan Yuhuang itu nggak sebanding dibanding dengan kekuatan setan-setan. Yuhuang ini merasa sedih sampai akhirnya dia memutuskan untuk bertapa, memutuskan untuk meningkatkan ilmunya. Selama bertapa, Yuhuang melewati 3.200 ujian, di mana satu ujian itu berlangsung selama 3 juta tahun. Jadi silakan dihitung sendiri berapa lama Yuhuang bertapa. Bukan cuma Yuhuang, pimpinan iblis pun itu juga bertapa. Pimpinan iblis pun juga mau mengasah kekuatannya. Dan pimpinan iblis pun juga melewati 3.000 ujian. Setelah pemimpin iblis itu merasa dia itu kuat, dia itu membentuk pasukan. Untuk apa? Dia mau penjajah surga, mau menguasai surga. Dewa-dewa di surga itu guys, dia itu tahu kalau kondisinya surga dalam keadaan bahaya. Mereka juga prepare, juga mempersiapkan untuk berperang. Tapi ya di atas kertas, karena si iblis itu begitu kuat, nggak ngatasi, kekuatannya dewa-dewa itu nggak ngatasi. Yuhuang pada saat itu masih belum jadi penghuni surga, masih tinggal di bumi. Tapi ya untunglah masa semedi Yuhuang itu sudah berakhir. Yuhuang mulai bekerja, dia memberantas monster-monster di bumi bagaikan Avenger, menolong manusia, ya kan? Lah, tiba-tiba saat Yuhuang itu lagi asik membasmi monster-monster dan iblis-iblis di bumi, tiba-tiba di langit Yuhuang itu melihat ada aura setan. Sehingga Yuhuang itu batin, loh ini ada yang nggak beres ini. Sehingga Yuhuang pun terbang ke surga, dan di surga pun dia sudah melihat dewa dan iblis itu berperang. Dewa itu lagi dalam posisi kewalahan menghadapi iblis yang terlalu kuat. Melihat dewa-dewa kewalahan guys, Yuhuang itu gercep. Dia langsung turun membantu dewa-dewa memerangi iblis. Dikisahkan begitu Yuhuang itu bergabung dengan dewa-dewa dan memerangi iblis, gunung itu sampai berguncang. Sungai dan lautan itu bergejolak. Pertarungannya itu sengit banget karena Yuhuang itu kuat banget, sekuat pimpinan iblis. Sampai akhirnya Yuhuang menang, Kaisar Gyok menang. Karena Yuhuang ini menang, akhirnya setan-setan itu diusir dari surga, diusir dari bumi, keluar sana. Dan karena jasa-jasanya, para dewa dan manusia mengangkat Yuhuang menjadi Kaisar Gyok sebagai penguasa tertinggi kerajaan surga. Pangkatnya paling tinggi. Tapi guys ya, meskipun pangkatnya paling tinggi, Yuhuang ini tidak menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ada lagi, yaitu Sanqing. Namanya aja kaisar, pasti dong beliau ini punya bawahan yang bekerja sama dia. Kaisar Gyok ini dikisahkan dia itu masih mempedulikan manusia, dia masih care sama manusia. Dan tiap tahun baru Kaisar Gyok ini menyuruh ajudan-ajudannya untuk inspeksi ke bumi, untuk melihat keadaan manusia itu gimana. Salah satu ajudan dari Kaisar Gyok adalah Dewa Tungku. Nah, makanya di setiap acara tahun baru itu biasanya orang-orang Tiongkok itu menggelar meja, dikasih kue-kue, ada kue keranjangnya juga. Untuk apa? Untuk dipersembahkan ke Dewa Tungku, supaya Dewa Tungku itu
ngasih omongan yang baik tentang keluarganya kepada Yu Huang. Ini Intan pernah bahas di video Intan tentang kue keranjang. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kenapa sih manusia itu kok berharap Dewa Tungku itu muji-muji keluarga dia? Supaya Yu Huang Tati ini kalau mendengar laporan, oh si A itu keluarga yang baik, dia akan ngasih rejeki ke keluarga tersebut. Ulang tahun Kaisar Gyeong ini itu di hari ke-9 bulan pertama penanggalan Imlek. Biasanya orang Tionghoa itu bilangnya Pai Tian Kung. Di sini juga ada sedikit perayaan. Perayaannya itu relatif sederhana, simple, ya cuman gelar meja dan dikasih kue-kue itu aja. Itu juga ada tebunya. Makanya juga disebut sembayang tebu. Intan juga pernah bahas tentang sembayang tebu ini satu video sendiri. Buat teman-teman yang belum nonton detailnya, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Kaisar Gyeong. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.